Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Main Wahyuni dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas B semester 4 dengan NPM 1811070265 pada mata kuliah Deteksi Dini Tumbuh Kembang AUD. Di sini saya akan menjelaskan pada bab 6 tentang intervensi dan rujukan dini penyimpangan tumbuh kembang anak guna memenuhi tugas pada mata kuliah Ibu Neni Mulia MPD. Penyimpangan atau masalah pada perkembangan anak dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah faktor kesehatan dan gizi anak. Di samping pengaruh lingkungan hidup dan tumbuh kembang anak yang juga merupakan salah satu faktor dominan. Apabila anak umur 0-5 tahun kurang mendapat stimulasi di rumah, maka anak akan memperlihatkan gejala-gejala yang mengarah pada kemungkinan ada penyimpangan perkembangan. Pada anak tersebut, apabila dilakukan intervensi dini yang dilakukan secara benar dan intensif, sebagian besar gejala-gejala penyimpangan dapat diatasi dan anak akan tumbuh berkembang dengan normal. Tujuan intervensi dan rujukan dini perkembangan anak adalah untuk mengkoreksi, memperbaiki, dan mengatasi masalah atau penyimpangan perkembangan anak, sehingga anak dapat berkembang dengan optimal sesuai dengan potensinya. Waktu yang paling tepat untuk melakukan intervensi dan rujukan dini penyimpangan perkembangan anak adalah sesegera mungkin ketika anak masih berusia di bawah 5 tahun. 5 tahun pertama kehidupan seorang anak merupakan jendela kesempatan dan juga masa keemasan bagi anak. Bagi orang tua dan keluarganya dalam meletakkan dasar-dasar kesehatan fisik dan mental, kemampuan penalaran, pengembangan kepribadian anak, kemandirian, dan kemampuan beradaptasi anak dengan lingkungan sosial budayanya. Bila penyimpangan terlambat diketahui atau terlambat dilakukan tindakan koreksi, maka intervensinya akan lebih sulit dan hal ini akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Intervensi dini penyimpangan perkembangan adalah tindakan tertentu pada anak yang kemampuannya menyimpang karena tidak sesuai dengan umurnya. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, penyimpangan perkembangan bisa terjadi pada salah satu atau lebih kemampuan anak, yaitu kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian anak. Tindakan intervensi dini tersebut berupa stimulasi perkembangan terarah yang dilakukan secara intensif di rumah selama 2 minggu, yang diikuti dengan evaluasi hasil intervensi stimulasi perkembangan. Bila kemampuan perkembangan anak ada kemajuan, berilah pujian kepada orang tua dan anak. Anjurkan orang tua dan keluarga untuk terus melakukan intervensi di rumah dan kontrol kembali pada jadwal umur screening berikutnya. Kemudian bila kemampuan perkembangan tidak ada kemajuan, berarti ada penyimpangan perkembangan anak dan anak perlu segera dirujuk ke rumah sakit yang memiliki tenaga dokter, spesialisasi anak, kesehatan jiwa, rehabilitas, psikolog, dan ahli terapi. Selanjutnya adalah evaluasi intervensi perkembangan. Setelah orang tua dan keluarga melakukan tindakan intervensi perkembangan secara intensif di rumah selama 2 minggu, maka anak perlu dievaluasi apakah ada kemajuan atau perkembangan atau tidak. Selanjutnya adalah rujukan dini penyimpangan perkembangan anak. Rujukan diperlukan jika masalah atau penyimpangan perkembangan anak tidak dapat ditangani meskipun sudah dilakukan tindakan intervensi dini. Rujukan penyimpangan tumbuh kembang anak dilakukan secara berjenjang. Yang pertama adalah tingkat keluarga dan masyarakat, yang kedua tingkat puskesmas dan jaringannya, dan yang ketiga adalah tingkat rumah sakit rujukan. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.